Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rutger Diatambasa. Sini saya akan menyampaikan materi ketiga, materi pertemuan ketiga pada mata kuliah FO. Oke, baik, langsung saja. Kita pastikan dulu untuk kita di pertemuan ketiga di modul sistem operasi. Oke, langsung ke operasi berkas. Jadi operasi berkas pada Linux adalah sekumpulan perintah dan tindakan yang digunakan untuk membuat, membaca, mengedit, menghapus, menyalin, memindahkan, mencari, serta mengelola izin akses dan kepemilikan berkas dalam sistem operasi berbasis Linux. Operasi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem berkas ataupun file system secara efisien, baik melalui antarmuka dari perintah atau yang bisa disebut Command Line Interface atau CLI, maupun antarmuka grafis atau Graphical User Interface atau GUI. Kemudian ada manajemen berkas. Manajemen berkas adalah proses pengelolaan file dan direktori dalam suatu sistem operasi agar data dapat disimpan, diakses, dan dikelola dengan efisien. Dalam Linux, manajemen berkas memudahkan pengguna dalam mengatur, menyimpan, dan mengakses file pada sistem operasi Linux. Dengan adanya manajemen berkas yang baik, pengguna dapat menyusun file dan direktori secara hierarkis agar lebih terorganisir dan mudah ditemukan. Namun ya, manajemen berkas ini memiliki beberapa kegunaan, diantaranya membuat dan menghapus file dan direktori, menyalin, memindahkan dan mengubah nama file, membagi akses file, mengamankan file, dan juga mencari file. Kemudian kita masuk ke CLI atau Command Line Interface, yang definisinya adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah yang diketik di terminal. Berbeda dengan GUI yang menggunakan elemen fitur seperti tombol dan jendela. CLI ini menggunakan perintah yang diketik secara langsung untuk menjalankan berbagai tugas, seperti mengelola file, mengangkat lunak, dan mengkonfirmasi to system. Nah, jadi walaupun meskipun GUI ini lebih mudah digunakan, tapi CLI ini tetap krusial dan bahkan menjadi satu-satunya opsi untuk mengakses dan mengelola sistem dalam beberapa situasi. Nah, ini contoh karena saya belum membuka Ubuntu, jadi kita lihat bagaimana saja. Praktikum kali ini menggunakan metode. Jadi kalau kita klik di keyboard Ctrl Alt T, maka akan terbuka terminal seperti ini. Ini terminal ini. Oke. Kemudian Home. Nah, jadi ketika kita mengetik perintah Home, nanti akan muncul nama penggunanya atau usernya. Terus kemudian hostname. Nah, hostname ini digunakan perintah hostname ini untuk mengetahui nama domain dan IP yang kita miliki ataupun di sini kita sebut dengan nama localhost. Tuh, ini diketik hostname-nya, keluarnya lihat ke box. Nah, kemudian kita di ID digunakan untuk menunjukkan ID pengguna dan ID group pengguna. Nah, dia langsung keluar tuh ID usernya sama ID grupnya. Nah, kemudian ada date. Jadi di sini saya mengetahui tanggal dan waktu tepat saat ini gitu. Jadi saat modul ini dibuat kampanye seperti ini. Dan juga Sabtu 22 Februari tahun 2025 di jam 6.45 detik ke 41 waktu Indonesia Barat. Secara detail ya. Kemudian ada PWD, Workspace Directory. Perintah PWD ini digunakan untuk mengetahui direktori mana yang sedang dibuka. Nah, jadi kan ini nggak dibuka apa-apa, jadi tampilan home aja, jadi makanya munculnya yang home. Terus ada ls atau list. Nah, ini digunakan menampilkan informasi tentang folder dan file yang ada pada direktori yang sedang bekerja atau dibuka.
Tuh. Oke, terus ada ls min a, delete all, kan? Digunakan untuk menampilkan seluruh folder dan file termasuk hidden file yang ada pada directory yang sedang bekerja atau dibuka. Kemudian dia ada ls min l, jadi digunakan untuk menampilkan file dan folder dalam format panjang, permission, owner, group, last date modified, dan directory. Kemudian ada ls min la, long and all, jadi merupakan kombinasi dan parameter min l dan min a yang digunakan untuk menampilkan seluruh folder dan file termasuk hidden file dalam format yang panjang, permission, owner, group, last date modified, dan directory. Kemudian ada ls min s min l, jadi ada for long, digunakan untuk menampilkan daftar file dan directory yang diurutkan berdasarkan ukuran file dari yang terbesar ke yang terkecil, serta menampilkan informasi lengkap tentang setiap file ataupun directory. Kemudian ada ls slash min s min l. Nah, jadi ada perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar semua file dan directory root ataupun tersebut secara terurut berdasarkan ukuran file, sambil menampilkan informasi detail tentang setiap entitas file atau directory. Kemudian ada ls slash bin, jadi digunakan untuk menampilkan isi dari directory atau slash bin itu termasuk file dan program yang ada di dalamnya. Kemudian ada cd atau choose directory. Nah, jadi perintah cd ini ada dua kegunaan. Salah satunya digunakan untuk membuka folder yang ingin dibuka dengan cepat menggunakan keyword cd nama folder. Contohnya cd dokumen. Kemudian ada cd dan cd. Ya, yang digunakan yang kedua adalah untuk kembali ke directory awal, sedangkan perintah cd digunakan untuk kembali ke directory atau folder sebelumnya. cd terus ada cd seperti itu. Kemudian ada cd slash, ya, jadi cd slash ini digunakan untuk membuka directory root. Untuk kembali lagi ke directory awal digunakan perintah cd home, kemudian cd username. Kemudian ada mkdir. Mkdir ini digunakan untuk membuat folder atau directory baru menggunakan keyboard mkdir nama folder. Contohnya ada mkdir fakto so 3. Kemudian ada touch. Touch ini untuk apa sih? Jadi untuk membuat file tanpa isi, akan tetapi bisa diberikan penambahan seperti informasi terkait waktu pengubahan folder, akses hingga modifikasi. Contohnya touch ia.txt. Kemudian ada echo untuk membuat berkas file dengan isi. Misalnya contoh nih, pakai punya kalian praktikum S113, ini txt ini. Ya. Oke, terus ada cap, digunakan untuk melihat isi dari file yang kita miliki dengan keyword cap nama file .txt. Seperti contohnya. Kemudian ada grep i. Ya. Ini digunakan untuk melihat kecocokan dengan isi file yang kita miliki. Kata yang digunakan yang ini dicocokkan nama file .txt. Dan kemudian ada copy atau cp nih untuk menyalin menggandakan file menuju directory lain. Contohnya cp nama file .txt slash home slash username slash directory tujuan. Ini contohnya. Terus ada find. Nah, find ini digunakan untuk mencari file yang ada di dalam folder atau directory Linux. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kemudian ada mv atau move. Memiliki kedua kegunaan. Yang pertama dapat digunakan untuk mengganti nama file, dan yang kedua dapat memindahkan file dari directory satu ke directory yang lain. Contohnya move nama file lama ke file yang baru. Kemudian nama file yang basic directory tujuan. Oke. Kemudian ada rmdir atau remove directory. Perintahnya untuk menghapus directory folder kosong jika foldernya ada isi, maka rmdir tidak dapat digunakan. Contohnya rmdir
adalah foldernya ada isinya. Jadi directory not empty, jadi dia nggak bisa dipakai. Kalau tanpa isi ya dia akan balik ke dolar, logo dolar, di mana dia akan ke sana. Kemudian ada remove, ya remove ada atau rm digunakan untuk menghapus file, contohnya rm file.txt. Jadi kosong deh. Kemudian ada history, digunakan untuk melihat riwayat perintah yang digunakan sebelumnya. Untuk menghapus history yang sudah ada dapat digunakan perintah history min c. Nah, kalau misalnya melihat history seperti ini, contohnya history, kemudian untuk menghapus history, nah, history min clear, jadi maksudnya dia clear. Nah, untuk kemudian ada perintah clear nih, ya. Perintah clear untuk membersihkan terminal Linux sekarang, misal kayak ini. Nah, terus di tick clear, jadi seperti ini, kosong untuk mengosongkan terminal. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf.